berhenti di pinggir jembatan gitu, di trotoar, terus I just broke down, just in tears gitu, just crying for them. Kok bisa sih gue nggak kenal banget gitu, gue nggak gitu kenal banget, baru ketemu juga, baru mulai deket-deket juga lagi di sini di Singapura, kenapa kok sampai kayak gini gitu. And I think aku bilang sama Tuhan, aku juga nggak mungkin lama di sini, I'm just only here for a while gitu. Nah, teman ngobrol kita kali ini spesial banget, datang dari luar Surabaya. Mari kita sambut Pastor Joshua Artono. Halo. Welcome to Selamat Surabaya. datang. Jadi gue selamat datang, salah. Terima kasih. Terima kasih kok sudah mau menjadi teman ngobrol kita hari ini. Dan pastinya kita perkenalin dulu ya. Iya betul. Pastor Joshua Artono adalah dari tim Apostolic IFGF Global. Oh iya. Dan dia juga merupakan worship pastor untuk IFGF Global. Keren banget ya. Jadi ini karena saking keren ya, jadi kita gak usah lama-lama lagi, kita langsung shoot out the question gitu. Okay. Nah, aku kepingin nanya nih Coach Jos, kan biasanya kan selalu lihat kayak Coach Jos tuh sibuk di Jakarta segala macem. Tapi lately aku ngeliat di IG-nya Coach Jos sering banget ke Singapura. Nah mungkin bisa ceritain gitu ya. Kok bisa ke ya? Singapura itu ngapain Jakarta, gitu ya? Singapura, padahal kata Kojos nih tiketnya tuh lagi mahal banget. Sedang Terus mahal. zaman sedang pandemi mahal. juga, waktu itu Iya. pandemi dia lama Singapura gitu. Jadi cerita gini, 2020 akhir Jessica bilang, by the way Jessica istri saya, waktu itu akhir 2020, kita kan setahun lah ya. Setahun kita tiba-tiba COVID, terus udah gitu dengan kesibukan segala macam-macam, Jessica bilang yuk kita liburan yuk ke Singapura. Hah? Liburan ke Singapura? Mana bisa? Kan kayak lagi ketat banget kan dia bilang. Ya udah kamu coba aja, kalau misalnya bisa kita ke Singapura. Kita Desember awal kita masukin, dalam waktu 3 minggu kita udah nyampe di Singapura. Wow. So kayak memang ya udah memang oke ke Singapura gitu kan. Padahal zaman pandemi waktu itu Susah banget kan? banget loh. 2020 Susah. kan? 2020 akhir itu kan lagi tinggi-tingginya gitu. Terus udah gitu kita bilang kalau memang government kasih untuk kita masuk, terus kita bisa keluar dari Indonesia, kita masuk Singapura, kita terbang lah. Dapat semuanya gampang banget. Within 3 weeks kita udah sampai ke Singapura. 28 Desember 2020 kita sampai Singapura. Terus karantina kan 2 minggu. Nah di tengah-tengah karantina gue ngidam. Oke. Ngidam. Jadi ngidamnya aneh. Apa? Jadi kan kita karantina, tiap pagi dikasih kotak susu. Kotak susu. Nah, biasanya tuh nggak pernah minum susu Fresh gitu. nggak pernah. Biasanya susu campur apa? Apa campur susu gitu kan. Nah ini selalu pengen ngambil susu kartonnya tiap pagi. Punya anak-anak gue ambil. Kan 14 hari kan. Iya. Tiap pagi tuh craving for milk gitu. Terus hari pertama, kedua nggak berasa, kayak kesannya kayak it's just normal, something new that I'm trying out gitu. Ternyata this might be something deh. Terus I told my wife, Jess, kayaknya aku lagi craving milk deh. Kamu mau cek nggak? Mau cek apanya nih? Karena the story waktu anak pertama, kita tahu Jessica lahir anak pertama, I was craving for chocolate, and aku tuh nggak suka coklat, sama sekali nggak suka coklat. Aku juga sama sekali nggak pernah minum milk langsung tuh nggak pernah. Jadi ini something yang out of the ordinary kan. Ya udah cek. Si Jessica bilang oke, kita cek setelah kita keluar dari karantina. So kita tahun baru di hotel, keluar karantina, cek ternyata benar Positif hamil ini, bukan positif hamil. Which is a good thing and a scary thing at the same time. Anak ketiga gitu ya. ya. 2 anak ya. I know sering kan aku pernah khotbah di Surabaya juga, aku bilang bercanda-bercanda gitu ya. Oh anak pertama, anak kedua mirip kayak Josh gitu. Kita sama-sama berdoa yuk aja Surabaya supaya anak ketiga mirip kayak Jessica. Ternyata terjadilah anak ketiga. Wow. Jadi teman-teman di sini ya, kalian berdua kalau ngomong hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita doakan gitu ya. Kejadian ya udah, karena kejadian. So ya saya sebagai suami yang bertanggung jawab ya atas tindakan. Jadi akhirnya kita decided to stay di Singapura sampai anaknya lahir. So that's pretty much the thing that begins the journey lah. Untuk kita bisa di Singapura, makanya lama di sana. Oh oke. Nah terus kalau waktu selama di Singapura gitu kesibukannya ngapain nih Coach Jos?
Well, di sana masih ngeran kreatif di Jakarta. Jadi semuanya kan masih online nih. Online ya. So I can still run kreatif dari sini. Khotbah pun juga masih bisa dari sana. Running meeting semuanya kan lewat Zoom. Online. Kecuali syuting lah. Aku biasa syuting, aku suka telepon atau enggak ngeliatin syutingnya lewat Zoom. Actually it works gitu. Kayak ngebangun tim lewat virtual itu terjadi gitu. Dan training semua kita juga lakukan lewat virtual. So mostly busy di sana lah when it comes to Jakarta. Nah Jessica kan memang punya restoran di sana. Jadi dia sibuk ngurusin restoran lah. Emang kita dulunya kan bolak-balik kan. Jakarta Singapura. Ya udahlah, sekalian stay di sana, running the business di situ ya sekalian running Jakarta kreatif dari Singapura. Nah terus apa yang menyebabkan kamu kok sampai sekarang kok masih di Singapura nih? Sudah berapa tahun kemudian? Iya, 2 tahun lama juga. Iya, lama juga. Well, ada suatu hal yang Tuhan percayain sih waktu itu. Jadi, running creative is hard. Nana tahu lah ya. Dan butuh effort, waktu itu nguras banget ya. Apalagi setiap gereja waktu itu di-expect untuk menjadi PH. Production house. Iya, benar-benar. Gitu kan. Dan tiap minggu harus ada ibadah. Iya, harus ada berapa produk tuh. Harus ada kids product, harus ada kalau ada youth product juga ada, harus ada umum punya produk, and other products yang kecil-kecil juga banyak banget kan. Terus media menjadi platform, pokoknya kita kan wah lagi rame sekali gitu kan. Whereas at the moment masih ada kerjaan juga for myself, and then Jessica juga ada kerjaan, so it's just chaotic. 2 anak di sana, sekolah online. My goodness, it's just ridiculous lah ya. Gitu, kayak nggak bisa napas, susah banget gitu. Nah tiba-tiba Tuhan kasih, bukan kasih apa ya, lebih kasih beberapa orang lah yang ada di Singapura dan di situ aku ngerasa tadinya I didn't wanna take it karena Tuhan ini aku udah full banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan terus lunakin hati aku gitu, ngelunakin. Oh, it's okay kalau lu nggak apa-apa kalau lu belum bisa sekarang, tapi hari demi hari. Terus I remember I was cycling di sana kan nggak apa-ngapain, cuma bisa yang buka masker cuma bisa cycling doang atau olahraga lari gitu ya. Gue nggak mungkin lari lah, kayak gue mau lari tuh nggak bisa bersatu gitu kan. Jadi udahlah sepedaan di sana. Dan selama sepedaan ada waktu sendiri doa while cycling. Itu God continue to work inside of me gitu. Dan di situ Tuhan ngancurin hati, Tuhan tiba-tiba bisa berhenti terus ingat sama beberapa nama-nama yang ada di Singapura. IFJF Singapura nih ya. Ya, IFJF Singapura, beberapa nama-nama di gereja IFJF Singapura and God just broke my heart gitu. Aku bisa, jangan. Aku bisa cycling di depan, malah view-nya bagus, MBS gitu ya, nice view gitu. Berhenti di pinggir, berhenti di pinggir jembatan gitu. Di trotoar, terus I just broke down, just in tears gitu, just crying for them. Kok bisa sih gue nggak kenal banget gitu, gue nggak gitu kenal banget. Baru ketemu juga, baru mulai deket-deket juga lagi di sini di Singapura. Kenapa kok sampai kayak gini gitu? And I think aku bilang sama Tuhan, aku juga nggak mungkin lama di sini. I'm just only here for a while gitu. Aku tahu kan cuman nungguin Jessica sampai lahiran gitu. Terus ngapain habis itu gitu. I didn't want to take it. Tapi I actually preached 2 sermons waktu itu for the church. Itu awal-awal tahun kan diminta khotbah. And actually those 2 sermons, yang satu judulnya Bangkitlah, yang kedua itu tentang hati yang penuh dengan belas kasihan. Actually those 2 sermons are actually for me. Wow. So I was preaching for the church, but it was actually it was like Holy Spirit preaching for me gitu. Nah di situ aku ngerasa kayak ya udah Tuhan, kalau emang ini memang apa yang mungkin, apakah mungkin Jessica kita harus ada di Singapura? Apakah mungkin Jessica harus hamil sehingga aku harus sampai selama di Singapura selama beberapa bulan? Apakah mungkin kita harus ada di sini physically present di Singapura? Where kebetulan aku bisa run kreatif Jakarta lewat Zoom for me to be here. Untuk bisa ngelayanin teman-teman di Singapura at that moment. So when we said yes, it was an eye opener lah buat kita sekeluarga. Aku ngelihat Jessica yang, Jessica, my wife kan a bit quiet ya, biasa di belakang gitu.
Tapi ngelihat dia step up ya. I mean Henny kenal ya my wife dari zaman FX dulu. Dia selalu yang nggak pernah muncul gitu, selalu ada di belakang. Tapi dia benar-benar step up dan dia bisa call people, follow up orang. Dia bisa menggembalakan mereka. And then dia bisa kasih tahu, Jos kamu belum kontak ini loh, kamu mesti pergi makan sama dia. I'm like, wah ini memang something yang mungkin that has to happen this year untuk membuat kita benar-benar tahu bahwa Tuhan tuh sayang loh sama orang. Pertanyaannya, what are you going to do about it kalau ngelihat ada orang-orang yang lagi butuh, terus udah gitu lu ada di sana. Apakah lu terlalu sibuk dengan pekerjaan lu sampai lu ngelihat orangnya dari pinggir jalan and then you just walk away? Wow. Are you too busy with other ministries until you forgot that what the ministry is actually for? Terus ngelihat gitu, ini jadi heavy banget bicara nih. It's okay. atau you prefer to choose to go across the street, bantuin, obatin, kasih minyak, bawa ke atas keledai, bawa ke penginapan, kasih $2 lagi, gitu. Go extra mile for the person. And itu yang terjadi throughout the year. Wah itu it's a process yang kita harus lewatin sama-sama, with tears, with prayers, dan kita ngelihat sekarang banyak orang yang benar-benar kenal Tuhan gitu. Wow. Ada satu momen yang really kicks off lah waktu itu ya. Was the moment where there's this girl called Jennifer. Dia tiba-tiba mau belajar soal keselamatan, and within a few weeks dia dibaptis. Wow. And like in the midst of all of pandemic. this, ada yang mau dibaptis Wow. gitu. And then few weeks after that, atau probably close to a month after that, ada satu orang lagi yang mau dibaptis. Wow. Dan itu seorang TKI. Kita melayani mereka juga tentang keselamatan dan akhirnya dia mau dibaptis. That happened throughout the year sampai akhir. Dan di situ aku ngelihat wah Tuhan itu kalau sayang sama orang tuh benar-benar sayang. Yeah. Dan kita ada di sana untuk menjadi the change agent. So that's pretty much what happened to me throughout the year lah, 2021. And then by then makanya you decided untuk jadi full timer gitu atau? Jadi Ko Jos ini berarti apa? FGF senior pastor? So sekarang dipercayakan jadi senior pastor IJF Singapura. FGF Singapura. Benar. Wow. Ya waktu itu masih belum full time fix. ya, belum full time ya. Aku menjawab so Pastor Jimmy udah minta full time udah quite a bit ya. I've always said enggak lah, I can do this. Udahlah, I've been doing this, nggak usah full time juga bisa kan gitu kan. Jadi pas itu 2015 ya udah 5 tahun lebih, 7 tahun Sambil kerja sambil profesional, I think oke lah ya gitu. Nah cuman ada suatu challenge yang baru, ada new assignment yang Tuhan kasih, and that I think it requires for me to be a full time. And waktu itu ngelihat Jessica kayak gitu, terus ngelihat apa yang terjadi di Singapura, aku nggak mau sampai kalau ada Tuhan kasih sesuatu terus I say no gitu. I think it's time for me to become a full time. Jadi waktu Pastor Jimmy sabbatical bulan Oktober kemarin, I became a full time in the church di IJF Jakarta. Oh jadi Ko Jos full time IJF Jakarta dan senior pastor IJF Singapura. Iya. Wow. So apa yang tantangan paling besar nih waktu Koko kayak decided jadi full time? I mean kalau memang in your heart seperti itu kan you can do it long time ago nih. Apa yang sebenarnya Why took you so long finally akhirnya full time, memilih full time gitu. Trusting God. Itu hard. Karena you trusting something yang nggak terlihat kan. Wow. I know I'm a pastor ya, but I'm being vulnerable. It's hard. It's hard loh. Udah biasa profesional, udah biasa tahu monthly gitu ya. And then trust God gitu. Not that the church nggak take care. The church okay lah. I mean maksudnya
church pays very well Iya. I think lah ya. Mereka juga nggak kayak, lu harus pelayanan, lu harus Iya. tersiksa kan gitu. Tinggal di mana pedalaman. Iya. Kan nggak juga gitu. Cuman kan the trust ya. Wow. Jadi waktu itu aku tanya sama Tuhan gimana, kerjaan aku gimana. Actually gini sih ceritanya sih. I was being by myself in my devotion time. Terus Tuhan nanya, gitu, kayak ngobrol gitu, kayak begini gitu. Jadi ada podcast aku sama Tuhan gitu, ngobrol yuk. Jadi dia nanya, lu masih ada mimpi nggak? Mimpi. Mainan udah, punya toko mainan udah gitu ya. Mau bikin mainan udah, musik ya udah lah ya gitu. Betul. Maksudnya jalan gitu. Nulis lagu, produksi semuanya udah gitu. Ada restoran, ya ada yang belum, cuman nggak gitu penting gitu. So actually nggak ada sih Tuhan. Aku udah oke sih. Maksudnya I'm fine with where I am sekarang. Konten, happy. Anak 2 waktu itu. Anak 2 happy, konten. I think I'm good lah gitu. I can see myself kayak gini lah for the rest of my life. I'm okay gitu. Terus Tuhan bilang gini, tapi tahu nggak aku masih punya mimpi buat kamu. Wow. Terus aku, mimpi apa gitu. Kalau gue kasih tahu sekarang, kamu pasti kaget. Dia bilang. Kan there are things that Tuhan simpen kan, tapi kita nggak kaget. Dia bilang, kalau aku kasih tahu kamu sekarang pasti kamu kaget. Mau nggak kamu trust aku aja? Wah itu at that moment, saying yes was not easy loh. I said, okay, I will trust you. Took me a few days, but okay, I'll trust you. Maksudnya apa? Gitu. Why don't you let go of everything yang kamu punya sekarang and just follow me gitu. Wow. Itu kayak so sudden gitu. Apa maksudnya? Ya semuanya you let go and then you follow me. Nah what about, nggak dapat salary dari ini, I get it. What about profit? Ya kan ada. Iya, cengli dong. Cengli dong Tuhan. Harus kasih makan anak. Gue kan nggak digaji. Oke nggak apa-apa. Cuman dividen boleh lah. Gitu kan. Boleh lah. Terus Tuhan bilang, lu kok nggak percaya banget sih sama gue? Gitu. Waduh. Yang kasih ini tuh siapa? Yang From the kasih ini beginning, apakah you atau me? Ya you sih. Tapi. Ya sudah gitu. So I said to Jess kayaknya kita mesti, aku, not Jessica ya, aku mesti let go of everything and yet yearly juga dividend everything kita nggak bisa ngambil lagi gitu. And funny enough Jessica says okay. Wow. Terus ya udah at that point in time I live benar-benar ya percaya sama Tuhan gitu. That my future is safe in His hands. Kayak lagu yang aku ciptain, aman di tanganmu. Gitu. Lagu yang I wrote berserah. So mulai kayak abis when I said okay gitu, terngiang-ngiang dengan lagu tuh. Lu nulis lagu suruh orang berserah. Lu nulis lagu aman dengan Tuhan. Lu sendiri kayak gitu. So they speak to you right on your face. Iya benar gitu. Janjimu Tuhan, apalah all the songs. Jadi langsung diingetin lagi semuanya. Ditagih nih, ditagih. You're leading in front of thousands of people asking to sing, but then you alone gitu kayak. You better do what you say, what you see, what you write. So ya benar-benar at that point in October when I said, okay, I think I'm ready gitu ya. September lah atau Pastor Jimmy. Terus Oktober didoain lewat online waktu itu. Dia sabatikal, was the PLT, pelaksana tugas. Setelah dia kembali sabatikal, I'm now the Deputy Senior Pastor of Jakarta. Wow. Ya, nurut aja sama Tuhan sih. But so far, it's still adjustment period. Tapi aku ngelihat tangan Tuhan sih. Benar-benar aku ngeliat tangan Tuhan. Oh my goodness, I have thousands of stories. But I can't share every one of them. Tapi Tuhan itu baik banget dari proses anak sekolah, dari proses rumah, dari proses perpindahan Singapura ke Jakarta, dari proses barang-barang. It's just the footprints of God is very evident. Benar-benar gitu. Aku nggak pernah ngerasain kayak
campur tangan Tuhan tuh kayak begini gitu. You know selama ini kan I have things, you Yeah. know kalau Iya. I want, ya udahlah gue bisa gitu. Iya. Ini benar-benar memang wah Tuhan banget gitu yang nge-arrange everything in His ways, yang bikin sampai kayak lu all you have to do, lu cuman gandeng tangan gue aja, ntar gue temenin kok gitu. Dan benar-benar ditemenin, semuanya dibuka jalannya sama Tuhan. Wow. It's amazing, and that yang kayak gitu nggak sebanding dengan dividen yang aku tinggalin. Wow. Itu untuk ngomong kayak gitu dari profesional tuh it's not easy loh. loh. Beranak 2 dan ternyata akhirnya Ada expecting anak gitu. tiga. waktu itu. Sekarang jadi 3. Sekarang jadi 3 kan. Kayak wow. Berarti ini Koko tinggal di Singapura. Jadi Officialnya nih sekarang Enggak. Jadi Singapura kan memang tahun lalu lah ya. Terus tahun anak-anak lalu kan juga udah 2021. sekolah. Sekolah di Singapura berarti Iya. anak-anak. Aduh pusing weh sekolah online gitu. Iya, nggak bisa Masa lah ya. nge-gym depan laptop ya kan? Iya. upacara depan laptop gitu. Kasian Mbak. Apa pacaran depan laptop? Upacara. Pacaran depan laptop. Maaf ya masih untuk yang di bawah umur. Iya kayak enggak lah. Just kita cari sekolah lah. Ya udah sekolah cuma kan nggak bisa langsung pulang kan. Iya. Jadi transisi dulu. So hopefully mereka semua bisa pulang this coming July. Oh, jadi bakal tetap menetap di Jakarta Bakal balik Jakarta. So dan nanti bolak-balik. akunya bolak-balik Jakarta Singapura. Oh. Sampai Singapura aku bisa let go to somebody else gitu. Oh, oke. Or I don't know how it's gonna go. Iya. Aku benar-benar Benar-benar. ya Tuhan yang atur lah gitu. I mean, man can make plans, but God will show the way. Ada challenge tersendiri gak sih kok, especially you and the family kayak with Jesus and anak-anak gitu? Do you face any challenge yang kayak aduh susah banget nih, atau pas taking decision atau pas ngejalaninnya even? Sekarang transition is super heavy for me sekarang ya. Nanti mungkin pas anak udah balik kayaknya lebih gampang ya. Cuman sekarang ini kan anak-anak di Singapura, aku di sini. Ini Jessica aja baru balik nih. Dari 2020 berarti kan? Iya. Ya kan Oktober pertama pergi itu. Desember pergi. Dia belum balik-balik sampai sekarang. And then pas aku bolak-balik Jakarta Singapura kan mereka selalu di sana. Dan kita tuh sekeluarga tuh biasanya tidur semua sekamar. Me, Jessica, and the 2 kids. Biasa sekamar. And being away from them, Tiba-tiba sepi it's gitu. It's hard. I remember kayak your firstborn birthday. Yeah. Terus Koko gak di sana ya? Yeah. How So, jadi- did you feel? Oh my gosh, wah itu berat banget. Yang pas Januari aku harus pulang karena aku harus khotbah di Vision Sunday Jakarta kan. Itu Masih ada and I have to kick off the onsite service kan. Itu aku miss 5 days, 5 important dates. Yang pertama I miss Geraldine punya birthday, papinya Jessica punya birthday, Jessica punya birthday, Wow. Chinese New Year and Valentine's Day. Oh my god. Oh my gosh. I know Valentine's Day for some of you guys are not special. Tapi gue sama Jessica biasa we just go out for dinner atau apa gitu. And I never miss Jessica's birthday. Wow. I never miss Geraldine's birthday. And I never miss Chinese New Year and Valentine's Day. Tapi Jessica, sama juga gak pernah. Kan dekat tuh. So I never miss sejak pertama kali sama Jessica. Gak pernah miss these dates. Wow. So to miss those 5 dates, How did you feel? Quick period time gitu. I've Wow. berat lah. I was crushed lah. Oh man. It was heavy lah. In the middle you have to ministry juga. Iya kan? gitu. In the Iya, middle of melayani. Harus ministry. melayani tapi face those. Wow. Terus kalau ke gereja nanya, mana Jessica? Ada semakin ingat-ingat gitu. Oh. Anak-anak mana? Gak pulang. Mana? Di rumah sih. Kapan balik? Gitu. Kapan balik? I don't know. Oh. Jadi lain kali kalau kita nanya, lain kali jangan tanya kan. Gak usah. Tanya. Bahasa-basinya gak usah itulah Tapi ya. tapi ya of course lah. It's not basa-basi lah ya. Mungkin kayak mereka memang mereka Emang nanya, mau Iya. kapan nih? Iya kan, pulangnya? bener kan. Terus kan mereka juga gak cari gue juga kan. Jessica, That's the most. iya bener. Mungkin itu yang betul. Sakit. Gue di sini gue. Tapi missing those is very heavy lah. Itu aku ingat banget bulan-bulan akhir Januari, awal Februari.
Zoom call Video call. video call gitu. And then pas lagi si Geraldine punya birthday gitu. Aduh berat banget lah. Itu berat banget. I mean she didn't show it waktu itu lah ya. Cuman ya waktu itu lumayan berat. Yang berat terakhir kali pulang. Jadi kemarin itu aku Singapura 10 hari. 1 Mei sampai 10 Mei itu aku di Singapura. Cuma 10 hari doang gitu. Tapi on the last day I told Geraldine, Daddy bakal balik ke Jakarta ya gitu. Oke, bye gitu. Terus ini kayaknya something deh nih anak. Terus I took her hand, terus grab her lagi kan. Jadi Daddy bakal ke Indo. And I'm not gonna see you sampai end of June gitu. Yeah, I know. You know, I tahu beneran gak sih gitu. Ngerti gak nih? Terus ternyata tuh she's holding it gitu. And then when dia gak kuat, dia nangis. Itu aku udah bilang sama Jess, can you find another ticket please? Aku gak bisa tinggalin Geraldine kayak gini. Dia nangis banget sampai yang nangis gitu. Terus dan dia peluk terus gitu, peluk kayak nggak mau. Itu pertama kali lah. Gitu. Terus kalau sebelumnya kan memang you always away gitu. Kalau dulu kan, dulu pas kan lagi bisnis, pergi-pergi. Kan pergi-pergi juga gitu kan. Cuman this one is different for her, nggak tahu kenapa. Dia bilang ya dia nangis gitu. And wah itu susah sih. So harus pulang kan, karena nggak ada tiket mahal banget. Harus pulang dengan kondisi kepala yang udah kayak kacau balau. And pulang harus tetap minister harus lagi. Mimpin gereja dan harus do all of this. Waduh. Wow. Itu berat. How you manage that? All the feelings kan kayak kata lu bilang kan kayak susah and berat, tapi in a way you have the responsibility to jadi minister. waktu pertama kali aku pulang, aku langsung I dive into the ministry. Langsung sibukin diri. Yeah, so I come at the office 7:30, I go back at 9:30, 10 o'clock. Literally there gitu. I pack my schedule gitu. Mau nggak ketemu orang, janjian sama siapa gitu. Pokoknya benar-benar pack my schedule. Pulang tidur. Bangun pagi devotion, pulang tidur. Pokoknya terus itu udah kayak dikit lagi udah meledak gitu. Sampai to the point kok I don't feel right ya. So there's this verse that came to mind. Mari semua yang letih lusuh dan beban berat datang kepadaku, aku berikan kamu kelegaan. Oh, salah gua ternyata. Wow. Gua harus datang ke Tuhan. Bukan menuhin schedule. Kalau lagi begini-begini, otak gua lagi pening atau apa, lu lagi nggak mau kepikiran. Biasanya kan kita suka ngelakuin sesuatu supaya kita lupa gitu kan. Iya, betul. Chat distraction. That was it for me gitu. Wow. Ministry was something it was it for me gitu. Ternyata nggak gitu ya. Harus datang ke Tuhan. So I really took time to just seek God gitu. I remember I come home early, make sure that nggak cuman hanya physically, tapi my mentally healthy, spiritual healthy dulu lah. Spiritual healthy, mental juga ngefek, terus ke fisik. Biasanya kita fokus ke fisik doang, terus mental, spiritual, kebalik sebenarnya. At that point tuh aku benar-benar make sure that I'm spiritually sane gitu, mentally sane gitu. Cari Tuhan. I think I remember I write a lot of songs waktu itu. Tiap kali cari Tuhan, I write songs. I like to write songs gitu. Nggak cuma hanya buat kita nyanyiin sama-sama, tapi it's just for my personal gitu. And then tiba-tiba kayak mentally lebih oke gitu. Nggak sepaneng dulu gitu. Bisa clear gitu in making decisions. And then physically nggak tired. Wow. Waktu itu was diving physically tired. Every day physically tired. Orang lihat Jus lu kok capek banget kayak. Enggak mas, lu muka lu kayak gitu capek banget. Oh ya karena gue lagi sibuk ya. Jadi ini sibuk ya. Gak juga sih ya. Gitu. Kayak you know what I mean? Cuma orang bisa ngeliat that I'm fatigued gitu. Tapi once I change gitu kayak sadar, I know you probably heard this so many times lah ya. Cuma waktu itu benar-benar blank karena Geraldine waktu itu kan. Jadi pas balik lagi, make sure spiritualnya sane, mentally sane gitu. Jadi kayak jalanin sama, loadnya kan nggak beda, tapi lebih enteng aja. Gitu.
Wow. Karena nggak jalanin sendiri, Sendiri. tapi jalanin sama Tuhan gitu. Tuhan kasih kelegaan. That's So good itu ya. sih. Soalnya kadang-kadang tuh orang tuh kayak mencari itu jadi tempat pelampiasan. Iya, kayak jadi distraction supaya ya anggapannya aku lupa lah, tapi nggak Iya. menghilangkan the real core gitu, Iya. menghilangkan permasalahan. Nah mungkin kalau misalnya Coach Jos bisa kasih pesan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang berada di season yang mungkin mirip, yang serupa. Mungkin dia tahu what's God's calling buat hidupnya, tapi realita dan keadaan sekitar kayaknya secara logika nggak mendukung nih, kayaknya jangan dulu nih. Nah kan Coach Jos kan pernah ada di persimpangan seperti itu. Mungkin can you give an advice? Or encouragement. Ya encouragement untuk teman-teman kita. Jadi ini orang punya calling. Ya jadi Mungkin pernah maju ke depan memberikan hidupnya buat Tuhan di Ya. altar call. Terus udah gitu sibuk kerja. Ya, mungkin dengan realita. Realita, Jadi misalnya kayak iya. Koko Kayak gitu, Kojos tadi kayak kan. Kojos sama Kayak kan. gimana Tahu ada nih Tuhan panggilan trusting God? full-timer, Tapi enggak. full-timer, tapi at the same time kayak tapi anak 3 butuh biaya gitu misalnya. I think when the time comes, the time will come. Apa namanya ya? Aku ngelihat kalau mungkin aku full time 2015, mungkin juga nggak kuat Manage. kali ya, nggak bisa kali, nggak tahu ya. Teman Tuhan harus ngelewatin aku di Singapura dulu. Aku diajari di tempat di sana, dihancurin lagi hatinya, dikasih perspektif yang baru, sehingga pas mau full time udah siap. ready gitu. I think the most important thing is you need to have a relationship with the Holy Spirit sih. Relationship sama Tuhan gitu. Tuhan aku ada calling buat full time. Aku pengen banget untuk melayani full time. Tapi. Nah, tapinya memang mesti dijalankan kan. Callingnya tetap masih ada kan. Ya. Nah, in between-nya apa? Yang in between-nya adalah your relationship sama Tuhan. Tetap jalanin, tetap ngelakuin, tetap pelayanan dong, tetap Yeah. full time apa nggak full time tetap melayani kan. Melayani adalah hidup. So, relationship sama Tuhan tetap dijaga. There will come a time where nanti you will know that this is it. Gitu. Like me. Wow. I mean, aku pulang ke Indonesia, I was 27 years old. Yeah. I had a calling of worship. Banyak orang bilang, banyak orang mulai this worship journey sejak mereka belasan tahun, and early 20s gitu, atau mungkin 18, 19 gitu ya. Most of the worshipers that we know sekarang mulai sejak mereka muda gitu kan. Aku datang umur 27 tahun, Tuhan, kayak telat gak sih gitu kan? Aku pulang ternyata gak juga gitu. Tuhan masih bisa pakai. So I think it's both. Tetap jalanin apa yang lu jalani, jangan lu tiba-tiba berhenti. Tetap pelayanan. Tapi yang mesti dikentelin adalah your relationship sama Tuhan. Nanti begitu Tuhan ngomong now, lewat firman Tuhan, lewat kondisi, lewat orang mungkin, and you know that this is now because you have the relationship with the Holy Spirit, then you know this is now. Wow. Wih, So seru good. banget ya ceritanya ya. Kayak gila kita sebagai manusia biasa gitu ya kayak iya. Manusia biasa. Aku juga masih manusia, woy. Kayaknya kayak gila susah Kayak, banget tuh trusting God iya. bener-bener completely yang kita lihat in the Bible beneran kayak kita ditantang tuh duit kayak wow. Wow, dan untuk tetap setia, maksudnya kayak melewati itu tuh, tinggalin sama anak, ninggalin anak dengan keadaan gitu, Dan kesepian tetap dong, melayani. maksudnya ya in a way pasti kesepian dong, kok kan Banget. kan, Banget. tapi tetap choose Itu to- jujur sepi banget. iya ya. kan, Iya. choose to serve God and and obey gitu tetap. obey. Wow, that's so cool. Iya. Well, Thank you so much Thank you Ko, so much, udah Ko. mau ngobrol-ngobrol dengan kita. Udah say. Wah, saya gak nangis puji Tuhan. Gue tadi tahan. Ternyata teman-teman, jadi nanti kita next time kita bisa undang Ko Jos lagi supaya lihat bisa dia nangis gitu ya. Oke. Kita belum lihat. Masih Well, ada utang. utang nanti datang lagi ya. Oke, thank you so much, Ko. Thank you, Bye thank you. everyone. Dah. Mau kesana ya? Dah.